kita akan mendapatkan penjelasan dari Dr. Dewi, Ketua Bidang Data dan IT, tentang apa yang telah dilaporkan oleh para petugas lapangan, baik dari Polri, Satpol PP, dan juga relawan. Kita melihat nanti ada beberapa provinsi dengan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, namun demikian ada juga mungkin yang tingkat kepatuhannya belum seperti yang diharapkan. Tetapi secara umum semuanya sudah cukup baik. Dan sudah beberapa bulan terakhir Bapak Menko memimpin rapat koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, dan juga khususnya para bupati, wali kota, dan gubernur yang daerahnya terlibat pilkada. Oleh karenanya nanti mohon berkenan Bapak Menko juga memberikan arahan kepada kita semua, serta mungkin bisa meluangkan waktu untuk wawancara dengan para tim Satgas di daerah. Selanjutnya saya persilakan Dr. Dewi untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih banyak Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang sudah berkenan hadir di Satgas Penanganan COVID-19. Yang kami hormati Bapak Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo, beserta seluruh jajaran yang telah hadir pada siang hari ini, dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Vikon untuk melaksanakan koordinasi terkait dengan pemantauan pelaksanaan pilkada di wilayah Indonesia. Perkenankan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Indonesia tengah menghadapi sebuah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengubah kondisi kedaruratan menjadi ketahanan kesehatan masyarakat, dimulai dengan adanya disiplin individu dan disiplin kolektif dalam rangka melaksanakan iman, aman, dan imun, termasuk 3M di sana. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 adalah sebuah penyakit yang sangat cepat menular dari satu orang ke orang yang lain, dan diperlukan adanya perubahan perilaku untuk dapat beriringan dengan pemulihan aktivitas sosial ekonomi menuju masyarakat yang aman COVID dan juga produktif. Diperlukan mengidentifikasi, mengevaluasi bagaimana kedisiplinan warga berjalan, adanya potensi kerumunan, dan bagaimana kepatuhan institusi berjalan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kita memerlukan sebuah sistem untuk melaksanakan monitoring perubahan perilaku dengan real time, sistematis, dan terintegrasi. Satgas Penanganan COVID-19 telah mengembangkan sebuah sistem pelaporan terintegrasi yang juga sudah masuk ke dalam fitur Bersatu Lawan COVID, sebuah satu data COVID-19 nasional, bekerja sama lintas institusi dan lintas sektoral, kolaborasi pentahelix yang senantiasa kita laksanakan, yaitu dengan Duta Perubahan Perilaku, dengan personil TNI, dengan personil Polri, dan juga Kemendagri. Ini adalah laporan yang dilakukan, sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, seluruh personil yang turun di lapangan melaporkan terkait dengan kepatuhan individu dan juga kepatuhan institusi di titik-titik kerumunan. Contohnya adalah di tempat ibadah, di tempat olahraga, di mal, di pasar, tempat wisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah laporan yang sudah kita terima, saat ini sudah lebih dari 43 juta laporan Bapak yang kita terima dalam waktu 2 bulan, di mana jumlah orang yang dipantau sudah lebih dari 164 juta orang, di 42 juta titik, 512 kabupaten kota di 34 provinsi. Selanjutnya kami akan tampilkan bagaimana dashboard ini berjalan, di mana kita melihat ini real time, setiap detik datanya masuk, kemudian titik-titik hijau ini menggambarkan titik pelaporan latlongnya precise. Jadi sesuai dengan titik pelaporan, dan kita juga overlay dengan di mana titik anggota berada, baik online maupun offline, yang terlihat dengan titik-titik yang berwarna kuning. Ini kita overlaykan di seluruh Indonesia. Kita tambah lagi dengan tour, di mana kita mengoverlaykan data
kepatuhan itu dipantau dan juga data klaster COVID berada. Jadi di sini kita sudah overlay, ini contohnya adalah salah satu provinsi di DKI Jakarta, titik-titik yang merah menunjukkan letak sebaran kasus yang ada, yang kita dapatkan datanya dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Next. Sampai dengan hari ini kita sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan lebih dari 98.000 personil TNI, lebih dari 219.000 personil Polri, dan juga Duta Perubahan Perilaku lebih dari 47.000 di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah evaluasi kita, Pak. Ini dalam 7 hari terakhir dapat kita lihat bagaimana kepatuhan menggunakan masker di 514 kabupaten kota, di mana terdapat 94 kabupaten kota dengan kepatuhan menggunakan masker kurang dari 60%, namun juga terdapat 60 kabupaten kota dengan kepatuhan di atas 90%. Jadi ini ada range kepatuhannya. Next. Kita juga memantau Pak pergerakan dari pekan ke pekan, minggu ke minggu untuk melihat bagaimana kepatuhan di masyarakat berjalan berdasarkan jumlah kabupaten kota. Kalau kita lihat di sini, memang pada bulan Oktober kita melihat tingkat kepatuhan yang cukup baik, di mana paling banyak kepatuhan itu range-nya di 76 sampai dengan di atas 90%. Namun kepatuhan ini mulai agak bergeser pada saat di bulan November dengan Desember, di mana jumlah kabupaten kota dengan kepatuhan di bawah 60% ini bertambah. Next. Kemudian menjaga jarak, ini juga kita evaluasi, dan kita melihat terdapat 101 kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak kurang dari 60%. Kemudian yang patuh di atas 90%, terdapat lebih dari 49 kabupaten kota. Kita melihat juga evaluasinya, ini kurang lebih pattern-nya mirip Pak dengan yang sebelumnya, di mana kita melihat kepatuhan menjaga jarak ini agak turun, terutama pada saat bulan November dan di awal Desember. Next. Ini adalah kepatuhan institusi, kita juga mencoba melihat bagaimana institusi itu melaksanakan protokol 3M, misalnya di perkantoran, di pasar, apakah mereka melaksanakan dari 185.000 institusi yang dievaluasi di 1,4 juta titik, 502 kabupaten kota di 34 provinsi. Next. Nah, pada saat ini menggunakan tools yang sama yang sudah kita laksanakan selama 2 bulan, kita menggunakan alat yang sama untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah kalau kita lihat berdasarkan update zonasi risiko terakhir, terdapat 29 kabupaten kota dengan risiko tinggi untuk wilayah yang melaksanakan pilkada, 220 di risiko sedang, 56 berada pada risiko rendah, dan terdapat 4 kabupaten kota yang berada pada zona hijau. Ini kita evaluasi Pak setiap pekannya untuk melihat apakah ada perbedaan antara daerah yang melaksanakan pilkada dengan non-pilkada. Dan kalau kita lihat di sini memang sebenarnya tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Ini trennya kurang lebih sama antara daerah yang melaksanakan pilkada dengan tidak pilkada. Ini sebuah pencapaian juga yang bisa kita lihat. Next. Nah, pada saat pelaksanaan pilkada ini, kita merujuk kepada peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Next. Dan kita akan mengevaluasi menggunakan alat yang sama untuk memonitor kepatuhan para pemilih individunya, termasuk kepatuhan TPS yang melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan yang sudah tertera. Next. Ini contohnya Pak, pukul 6.45 tadi kita lihat yang sudah berjalan. Langsung menuju kepada dashboard untuk melihat pemantauan laporan secara real time yang ada di lapangan. Ya. Ini sepertinya sudah dapat dilihat Pak, ini spesifik untuk hari ini pelaksanaan pilkada sudah lebih dari 227.000 orang dipantau di 34.000 titik di 299 kabupaten kota. Kita turun ke... Oke, ini laporan dari pemilih Pak yang melaksanakan pilkada di mana perilaku untuk menggunakan masker kepatuhannya di angka 96,9%. Kemudian menjaga jarak, ini laporan yang kami terima adalah 91,46%. Kalau kita lihat berdasarkan provinsi, kita bisa melihat ada range di sini Pak, antara masing-masing provinsi dengan kepatuhan menggunakan maskernya. Yang paling tinggi bisa kita lihat di Sulawesi Tenggara, ujung range-nya sampai dengan terendah adalah 80,95% di Papua.
Untuk menjaga jarak, mungkin deviasinya terlihat lebih besar nih Pak, untuk yang abu-abu, artinya kalau kepatuhannya lebih tinggi, pasti kita mengharapkan birunya full. Range-nya juga dimulai dari 100% sampai dengan yang ujung, ini di Papua terakhir 64,73%. Ini yang nanti bisa kita evaluasi juga Pak, daerah-daerahnya. Kemudian ini jumlah orang ditegur, sampai dengan sekarang, per detik ini, sudah ada 128.000 pemilih yang diingatkan untuk, kita turun lagi. Dan ini adalah daerah-daerah yang juga diingatkan. Paling banyak ini bergerak tadi pagi Bali gitu. Kalau saya masih melihat pertama Bali yang banyak, sekarang Sumatera Utara ini juga banyak yang sudah diingatkan. Petugas bekerja untuk mengingatkan para masyarakat di Bali, peringkat ketiga Riau, dan yang keempat adalah Jawa Timur. Lanjut lagi ke bawah. Ini laporan real time-nya Pak yang bisa kita lihat. Setiap detik laporan masuk sudah lebih dari 43.000. Saat ini yang kita lihat 43.000 foto yang kita terima dari daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada yang berjalan di Indonesia. Kita masuk ke evaluasi kedua. Kalau tadi kita sudah mengevaluasi kepatuhan individunya, pemilihnya, yang kedua adalah kepatuhan TPS-nya Pak. Nah, jadi kita lihat kepatuhan TPS, saat ini sudah ada 6.200 TPS data yang masuk ke kami, dari seluruh yang melaksanakan pemantauan di 180 kabupaten kota, 28 provinsi. Di sini kita melihat pertama Pak, apakah TPS menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini 90% sudah ada, sisanya masih belum. Turun lagi ke bawah. Hand sanitizer, ini tersedia lebih dari hampir 90%. Sudah menyediakan hand sanitizer di tempat pemilihan. Kemudian terkait dengan sosialisasi aturan protokol, misalnya tersedia spanduk, poster, pengeras suara yang mengingatkan masyarakat untuk patuh kepada 3M, ini berjalan di 78%, kurang lebih TPS yang sudah dipantau. Kemudian pengawas suhu tubuh, ini sudah berjalan hampir 90% di seluruh wilayah TPS yang dipantau oleh personil di lapangan. Lanjut lagi ke bawah. Ini terkait dengan ketersediaan petugas yang untuk mengingatkan masyarakat agar tidak jengah untuk terus menerap protokol. Ini di angka 87% TPS, ini sudah menerapkan. Kita lanjut. Disinfeksi saat ini 77%, namun angkanya masih akan terus bertambah karena masih menunggu terkait dengan perhitungan suara. Jadi kalau yang disinfeksi ini pasti masih akan menunggu. Terakhir ke bawah, ini yang spesifik terkait dengan kebutuhan KPU. Misalnya menyediakan sarung tangan plastik untuk pemilih. Ini berjalan di lebih dari 91% TPS yang kita pantau. Untuk penggunaan sarung tangan medis, ini untuk petugas, ini lebih dari 92%. Selanjutnya adalah apakah seluruh petugas menggunakan masker. Ini pelaporan di lapangan 95% lebih TPS sudah menerapkan. Face shield ini di angka 93% Pak. Jadi sudah menerapkan juga penggunaan masker dengan face shield. Kemudian dari 90%. Kemudian ini mungkin kalau kita lihat agak berbeda dengan yang tadi 90, ini sekitar 80% ada. 20% ini belum tersedia ruang bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu di atas 37,3 derajat Celcius. Ketersediaan petugas dengan APD lengkap ini digunakan untuk mendampingi pemilih dengan suhunya tinggi. Ini tersedia di 65% tempat TPS, sisanya ini belum lengkap. Dan yang terakhir adalah ketersediaan tinta tetes, bukan yang dicelup, ini sudah di angka 89% dari seluruh TPS yang kita pantau. Terakhir ini laporan Pak yang bisa juga dilihat secara real time, bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk menunjukkan bagaimana pilkada dilaksanakan di tahun 2020 dari laporan pemantauan di lapangan. Ya, mungkin terakhir dari saya untuk menutup paparan pada pagi ini, kita mengetahui bahwa pilkada adalah momen seluruh bangsa Indonesia dan kita akan menerapkan bagaimana kita melihat kebersamaan, gotong royong. Kembali semua, keberhasilan hanya bisa didapatkan melalui peluh perjuangan, kedisiplinan dalam melaksanakan perubahan, dan gotong royong sebagai sebuah nilai yang diimplementasikan. Mari kita semua hidup lebih sehat, hidup lebih taat menuju Indonesia yang makmur dan bermartabat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Doni. Dr. Dewi langsung aja untuk mengundang para koordinator di tiap-tiap daerah.
Siap. Terima kasih banyak Pak Doni. Saya izin melanjutkan memoderasi acara pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk melaksanakan Vikon dengan beberapa daerah yang juga sudah kita koordinasikan melaporkan kondisi pelaksanaan wilayahnya masing-masing. Yang pertama mungkin kita akan memanggil yang berada pada TPS di Sulawesi Utara dari Danrem Santiago. Apakah sudah ready? Dari Danrem Santiago di Sulawesi Utara. Gimana? Silahkan Bapak. Siap. Izin kami mewakili Danrem 131 Santiago, Kolonel Armet Franky Watuseke, Kasrem 131 Santiago, sementara masih dalam pemantauan perhitungan, jadi belum ada terkendala, semuanya berjalan lancar. Izin bertanya Bapak, pelaksanaan di lapangan bagaimana ini? Apakah 3M dilaksanakan? Apakah masih ada kendala? Kalau pelaksanaan di lapangan sementara ini kita sudah tekankan untuk protokol kesehatan, untuk 3M dilaksanakan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin saya langsung berpindah kepada Bapak Kapolda di Sulawesi Utara untuk menyampaikan update bagaimana proses pelaksanaan Pilkada telah berjalan. Saya beralih ke Kapolda Sulawesi Utara. Apakah sudah terhubung? Danrem mungkin tadi telepon saya nih, coba hubungin Danrem. Itu ada Danrem tuh, di Kapolda itu. Ya, selamat siang Bapak dari Kapolda Sulawesi Utara. Apakah sudah bergabung? Bang, udah Kapolda. Belum terdengar suara Bapak? Apakah sudah terhubung? Ya, belum terdengar suaranya. Sinyalnya. Beralih yang lain aja. Iya, karena masih terkendala teknis, sembari menunggu persiapan dari Kapolda Sulawesi Utara, kami akan beranjak lanjut. Kita lanjut ke provinsi selanjutnya di bagian timur Indonesia, yaitu Provinsi Papua. Saya mengundang Dandim dari Papua, apakah bisa melaporkan kondisi di lapangan? Dandim Papua, Kabupaten Nabire. Dengan Bapak Dandim di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Belum? Kalau tidak, saya beranjak kepada Wakapolres Kabupaten Nabire di Papua. Kapolda, oh ya, Kapolda ikut juga. Oh, Kapolda, hah? Kapolda apa? Bawa selesai. Jangan, kita nggak usah. Ya, siapa yang sudah terhubung dari Dandim Kabupaten Nabire Papua atau dari Wakapolres Kabupaten Nabire Papua atau Kapolda Sulawesi Utara, apakah sudah siap? Mohon izin dari Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke. Baik, kita lanjut ke selanjutnya di Kabupaten Merauke. Siap. Mohon izin. Siap. Kami Dandim 1707 Merauke, Letkol Infanteri Ganta beserta Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji dan Ibu Ketua KPU Merauke, Ibu Teresia Mahuse, melaporkan bahwa di wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri dari 20 distrik, 489 TPS, sampai dengan saat ini kurang lebih pukul 15.29 waktu Indonesia Timur sudah selesai melaksanakan pemilihan. Dan saat ini tahapan pada saat masih dalam penghitungan suara di tingkat TPS. Untuk situasi dilaporkan aman dan kondusif, serta kegiatan TNI dan Polri tetap bekerja sama dengan komponen lainnya melaksanakan patroli gabungan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Demikian dilaporkan. Baik, terima kasih banyak Bapak.
dari Ketua Satgas atau Jadi sama diatur terus semuanya. Oh iya. Di sana yang aturan di lapangan Kapolda. Siap, terima kasih banyak Bapak dari Merauke. Ini gabungan sudah dengan KPU dan juga Dandim dan juga Kapolresnya. Terima kasih banyak atas laporan pelaksanaan selama ini. Kita lanjut, mungkin sudah siap dari Polda Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah kita ke Kapolres Palangkaraya. Ini mungkin yang sedang di TPS 84. Silahkan Bapak. Minta tolong di-unmute. Kami sampaikan, kami sekarang sedang berada di TPS 84, tepatnya di Kelurahan Menteng. Bahwasanya TPS 84 ini juga merupakan TPS Kampung Tangguh yang dibuat oleh Bapak Kapolda Kalteng, Dirjen Pol Dedi Prasetyo, yaitu pertama adalah untuk ketahanan COVID, setelah itu ketahanan karhutla dan ketahanan pangan. Hasil perlu kami sampaikan di TPS 84 ini tentunya sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan, bahwasannya untuk protokol kesehatan dan di tiap-tiap TPS itu kita sampaikan mengenai tetap mematuhi protokol kesehatan 3M seperti tulisan yang ada di setiap pintu masuk. Ini semua tertera di masing-masing TPS. Dan perlu kami sampaikan juga dari Palangkaraya, semuanya ada berjumlah 622 TPS dan semuanya sudah melaksanakan pemilihan. Dan rata-rata hasil monitoring kami, semua warga memilih itu 60% ke atas. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya tingkat penyebaran COVID di wilayah Palangkaraya, R0-nya itu saat ini 1,27, dan perkembangan ada namun tidak signifikan, karena dari tim COVID juga di Palangkaraya ini cukup aktif, sehingga perlu kami sampaikan di tiap-tiap TPS itu tidak ada keraguan dari warga untuk mendatangi TPS. Dan kekurangan pemilihan pada saat ini disebabkan tadi pada saat jam 10 sampai jam 11 di wilayah Palangkaraya itu terjadi hujan besar, hujan angin, sehingga ada beberapa TPS yang sempat rubuh namun sudah didirikan lagi. Itu yang menyebabkan agak terkendalanya pemilihan di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Terima kasih Ibu. Palangkaraya, saya bisa lihat di sini ada spanduk 3M tuh di sebelah kiri Bapak, luar biasa. Terima kasih banyak. Terkait dengan kendala cuaca, ini memang yang tidak bisa dikendalikan. Hujan yang menyebabkan pemilihan waktunya juga berpengaruh terkait dengan pendirian mungkin tenda KPU-nya, termasuk juga dengan warga yang hadir. Pelaksanaan dan protokol kesehatannya bagaimana nih Pak di TPS 84 Palangkaraya? Seluruh yang peraturan perlu kami sampaikan kepada Ibu bahwasannya tadi sudah disiapkan oleh Bapak Kapolda Kalteng mengenai untuk pelaksanaan rapid test gratis bagi pemilih yang mendatangi TPS 84, karena TPS 84 ini berdekatan dengan TPS 83 dan 93, di mana semua warganya itu jumlah pemilihnya ada 1026, sehingga ada beberapa warga yang ingin melaksanakan rapid test itu sudah disiapkan secara gratis, dan setelah itu mereka ada tempat cuci tangan karena memang di sini merupakan kampung tangguh istimewa. Setelah itu diberikan sarung tangan plastik sebelum memasuki, karena itu adalah yang akan memperlambat bagi warga yang akan melakukan pemilihan. Jadi begitu selesai cuci tangan, diperiksa kesehatannya, diberikan sarung tangan plastik, baru mereka masuk ke bilik suara, sehingga tidak sampai 1 menit para masyarakat yang akan melakukan pemilihan suara sudah bisa keluar kembali. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Saya mendapatkan gambaran bahwa memang penerapan protokol kesehatan ini sudah diterapkan, bahkan nilai plusnya disediakan pemeriksaan rapid test gratis. Atas laporannya, saya beranjak kepada provinsi selanjutnya. Kita beranjak ke Provinsi Bali. Mungkin di sini sudah ada dari Bali, TPS 23 dan 24, Desa Banjarsari, Sumber Taklat.
Ya, dari Bali, Provinsi Bali di sini sudah saya bisa lihat gambarnya. Sudah gabungan dari BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, KPU, dan Adat. Apakah sudah dapat tersambungkan? Selamat sore, saya Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Made Rentin. Saat ini didampingi oleh Kasat Pol PP Provinsi Bali, Ketua KPU Kota Denpasar, kemudian unsur TNI, Polri, dan dari Pilihan Dinas, Pilihan Adat, unsur adat dinas tetap menyatu bersama kami. Saat ini berada di TPS 23 dan TPS 24, Banjar Badak Sari, Desa Sumerte Klot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Hasil pantauan kami sejauh ini pelaksanaan pemungutan suara di TPS telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tingkat partisipasi masyarakat pemilih tentunya sangat tinggi, mereka tidak dihantui dengan adanya pandemi COVID-19, tetapi secara sukarela datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Hasil pantauan dari tadi pagi baik oleh kami tim BPBD Provinsi Bali, juga tim Kasat Pol PP Provinsi Bali, secara umum kondisi di 6 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada di Provinsi Bali astumhara, aman dan kondusif. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak, kami terima laporannya. Jadi memang tadi kita melihat bahwa banyak pelaporan terkait dengan pemantauan yang dilaksanakan oleh seluruh personil yang ada di Bali. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sejauh ini berarti berjalan dengan aman dan kondusif ya Pak ya, kalau saya lihat. Terima kasih banyak atas laporannya. Mungkin saya bisa langsung lanjut kepada provinsi yang lain. Tadi dari Kapolda Sulawesi Utara, apakah sudah ready atau dari Dandim Nabire ini yang sudah siap di sini? Ya Bu, Sulawesi Utara Bu. Siap Pak, silahkan dari Sulawesi Utara. Saya menyampaikan laporannya. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Bapak Menko Polhukam. Kami laporkan dari Sulawesi Utara. Saat ini kami berada di TPS 1 Desa Sendang, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Secara umum, 5.809 TPS yang ada di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara sejak pukul 7 tadi sudah melaksanakan kegiatan pemungutan suara, dan saat ini pelaksanaan kegiatan pemungutan suara masuk pada tahap penghitungan di TPS-TPS. Kegiatan pemungutan suara oleh masyarakat dilaksanakan secara tertib dan memperhatikan protokol kesehatan berdasarkan antara lain yang pertama adalah jadwal undangan yang disampaikan oleh KPU. Kemudian selama melaksanakan kegiatan pemungutan suara, masyarakat juga melaksanakan mekanisme protokol kesehatan yang sudah diatur di TPS. Dalam hal mengantisipasi kegiatan kumpul masyarakat terkait dengan proses perhitungan suara, kami beserta teman-teman baik dari KPU, teman-teman TNI, selama masa tenang kemarin sudah memberikan himbauan-himbauan secara masif kepada masyarakat untuk tidak perlu bergerombol atau berkumpul untuk menyaksikan proses perhitungan suara. Karena apa? Karena kalau terjadi pengumpulan massa pada saat pemungutan suara, ini bisa dapat berakibat terjadinya penyebaran penyakit COVID-19. Untuk itu, secara masif KPU, Bawaslu, dan teman-teman dari TNI dan serta stakeholder lainnya mengingatkan kepada masyarakat, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2020 ini di Sulawesi Utara dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sampai saat ini kami laporkan tidak ada kendala yang berarti baik itu terkait dengan pelaksanaan Pilkada maupun terkait dengan masalah protokol kesehatan. Mungkin di belakang saya bisa Bapak Ibu perhatikan gambaran bagaimana masyarakat saat ini di TPS 01 sedang melaksanakan proses perhitungan suara. Demikian yang kami sampaikan Bu dari Sulawesi Utara. Baik, terima kasih banyak Bapak, kami terima laporannya. Dan terima kasih tadi menyampaikan juga bahwa proses prakondisi sebelum dilaksanakan Pilkada menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan, mulai dari mengingatkan seluruh warga termasuk persiapan dan simulasi yang dilakukan di wilayah TPS-TPS-nya. Terima kasih banyak kami sampaikan. Sampai dengan sejauh ini kita sudah melakukan VKON dengan beberapa daerah pelaksanaan Pilkada, mulai dari Pulau dengan Bali. Untuk Timur Indonesia sudah diwakili oleh Papua dan juga dari Sulawesi Utara.
Selanjutnya kami serahkan kembali terkait dengan arahan Bapak, dari mulai Bapak Menko Polhukam untuk dapat memberikan arahan atau mungkin tanggapan dan juga masukan terkait dengan pelaksanaan pilkada yang berjalan di tahun 2020 ini. Saya serahkan kepada Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan salam hormat kepada Kepala BPB selaku Ketua Satgas dan para staf di sini ada Dr. Dewi, kemudian Forkom Pimda dari 270 daerah tingkat 2 yang dalam 9 provinsi. Kemudian pimpinan KPU dan Bawaslu dengan semua tingkatannya. Saya atau kita semua bergembira, bersyukur. Tadi sudah mendengarkan informasi berdasarkan data tentang pengendalian COVID-19 dalam konteks khusus Pilkada serentak tahun 2020. Saudara, ketika kita memutuskan dulu untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 ini, ada kekhawatiran yang sangat serius dari sebagian warga masyarakat, terutama para pemerhati masalah-masalah sosial dan kesehatan serta politik, bahwa Pilkada serentak ini akan menjadi klaster baru yang sangat membahayakan. Tetapi seperti dilihat dari data yang disampaikan oleh Dr. Dewi tadi, berdasar hasil olahan informasi ke Pusat Pengendalian COVID-19 di BNPB, itu ternyata tidak ada bedanya tren perkembangan COVID ini antara daerah yang melakukan pilkada dan non-pilkada. Bahkan di beberapa daerah yang tidak ada pilkada, itu justru serangan COVID juga besar. Memang di daerah-daerah yang ada pilkada, perkembangan terinfeksi ada yang besar juga. Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya terinfeksi COVID dengan penyelenggaraan pilkada. Seperti data yang sudah kita lihat tadi. Mengapa? Karena kita berusaha secara sungguh-sungguh untuk itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan beberapa hal kecil. Tahapan pilkada itu masih akan berlangsung terus sampai akhirnya keputusan final KPU yang diteruskan dengan pelantikan oleh pemerintah terhadap mereka yang dinyatakan sebagai kepala daerah terpilih. Nah, oleh sebab itu, teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Yang pertama, ya, ada 2 tantangan yang ke depan harus dihadapi. Pertama, penyebaran COVID. Ya, penyebaran COVID itu akan terus terjadi dan harus dikendalikan sampai batas tertentu. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu kita sudah mempunyai vaksin yang sudah datang sebanyak 1,2 juta, lalu dalam minggu ini akan lagi 3 juta. Lambatnya Januari, insya Allah sudah akan dimulai penyuntikan. Itu akan lebih mudah mengendalikan penyebaran infeksi
virus nah itu COVID-19. Oleh sebab itu kita tetap harus berhati-hati karena bagaimanapun yang sekarang bisa pakai itu adalah protokol kesehatan. Kalau dari jumlah yang didapat oleh pemerintah tadi kan terbatas kalau sampai dengan bulan Januari, belum lagi pelatihan penyuntikannya, kemudian penentuan prioritasnya dan sebagainya itu masih lama. Oleh sebab itu tadi yang saya lihat rata-rata sudah di atas 92% ketaatan terhadap protokol COVID yang disampaikan oleh BNPB tadi melalui Dr. Dewi. Saya kira itu supaya dipertahankan atau perlu terus ditingkatkan. Nah, kalau itu tadi yang pertama terkait dengan ini adalah masalah COVID. Yang kedua, masalah pilkada ini masih akan berlanjut nanti sesudah ini. Tentu akan ramai soal ketidakpuasan terhadap hasil. Itu sudah pasti. Ya, sudah pasti akan terjadi. Di beberapa daerah tertentu ini sering menimbulkan kekerasan fisik. Tapi di daerah-daerah lainnya ada yang kemudian menempuh pengadilan. Nah, oleh sebab itu juga harus diantisipasi dari sekarang. Harus diantisipasi dari sekarang. Kepada peserta yang mau menggugat hasil pilkada ini supaya disiapkan juga datanya dari sekarang, karena saya melihat tuh, saya dulu pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, saya mengadili tidak kurang dari 398 kasus pilkada ini, yang kalau dikelompokkan itu memang ada yang menggugat karena serius. Dia merasa menang dan betul-betul menang. Di situ KPU, ada kecurangan dan sebagainya. Itu ada yang begitu, yang dulu itu. Tapi ada yang sekedar coba-coba aja. Udah tahu kalah gitu, siapa tahu bisa menghubungi hakim, siapa tahu bisa menang, siapa tahu bisa dapat memalsukan data-data yang mengecoh dan sebagainya. Itu coba-coba. Tapi memang ada satu daerah atau satu kawasan daerah tertentu itu yang pokoknya siapapun yang menang ya dilawan. Meskipun tahu kalah gitu. Kalau perlu kan membakar kantor KPU, membakar bupati, itu ada daerah yang begitu. Nah, semuanya itu sekarang tetap harus berhati-hati. Dan situasi pandemi sekarang ini memang agak menuntut kita untuk lebih ekstra hati-hati. Ya. Dari situasi seperti ini kadang-kala masih, padahal ini situasinya pandemi, semuanya terbahayakan. Yang melakukan kerumunan atau pengerahan massa, aparatnya juga bisa terancam oleh penularan. Kemudian orang lain juga bisa kena itu yang tidak ikut-ikut, sehingga bisa menjadi klaster-klaster yang membahayakan. Oleh sebab itu, sampai saat ini jam 13 lah ya, jam 14 ini kira-kira sudah berjalan dengan cukup baik tadi, di atas 90%, 92% yang sebagian besarnya, itu supaya dipertahankan, jangan sampai di ujung dari pilkada ini yang sudah baik dari awal dan kita sudah membuktikan kepada para orang yang dulu pesimis bahwa tidak terjadi apa-apa yang lebih parah dibandingkan dengan tidak ada pilkada, kita sudah buktikan bahwa ini biasa-biasa aja gitu. Nah, jangan sampai di ujung ini yang sudah terakhir sudah mau tahap-tahap akhir ya. Supaya dijaga terus sampai beberapa hari ke depan sampai penetapan hasil oleh KPU. Nah, saudara, sebelum penetapan hasil pilkada oleh KPU, belum ada putusan atau keputusan yang resmi dari KPU yang nanti akan bertingkat KPU-nya.
Nah, di sini agar tidak terjadi keributan, saya minta agar dibuka akses ke media massa, dibuka akses ke pemantau, dibuka akses ke quick count, institusi quick count, buka aja. Yang penting tertib, dijaga, gitu. Agar kita tidak dianggap tertutup. Pokoknya terbuka aja. Kalau ada yang curang diberitakan saja gitu. Itu biasa, ini negara demokrasi. Jadi agar tidak timbul berbagai fitnah, buka akses. Jangan sampai misalnya ngusir wartawan, apalagi lalu ditindak kekerasan, dipukul dan sebagainya. Suruh aja, terbuka aja. Kan aturannya memang terbuka, dihitungnya terbuka. Kemudian kartu juga ketika satu-satu terbuka, papannya terbuka, kecuali bilik yang rahasia bagi masing-masing. Tapi ketika dihitung, ditabulasi dan sebagainya, itu supaya terbuka. Dan silahkan saja kalau ada mau buat part dari hasil itu juga jangan dilarang. Ini sekarang tidak bisa kita main-main dengan informasi. Informasi itu ada. Informasi itu bisa berupa berita yang benar, bisa berita hoax, tapi kita bicara data. Ditanya, tapi datanya, ketika sebuah berita berbunyi apa, datanya seperti apa, gitu. Itu kemajuan kita di dalam dan bernegara yang tidak bisa dihindari, bahwa kita akan menentukan keberhasilan atau kegagalan itu berdasar informasi dan olah data yang informasi itu. Karena informasi itu tidak selalu menjadi data. Ya. Informasi itu nanti akan berubah jadi data. Gitu. Nah, itu tidak bisa kita main-main dengan itu. Nah, terkait dengan itu semua, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum dalam semua tingkatannya, Bawaslu dengan semua tingkatannya, Forkompimda dalam hal ini kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota kerja dengan baik, Pangdam, Dim, Kapolda, Kapolres, dan seluruh jajarannya. Tentu tadi ada Danrem dan sebagainya. Kemudian Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang selama ini juga sudah turut berpartisipasi atau bekerja keras, bahkan bukan hanya berpartisipasi dalam arti ikut, tapi juga menjadi tenaga-tenaga penting di lapangan untuk mengantarkan kita dalam pilkada serentak yang sampai jam 14 ini alhamdulillah berjalan baik. Mudah-mudahan nanti sore tidak ada berita buruk tentang ini semua, sehingga perhitungan bisa selesai sampai jam yang ditentukan. Tentu kontroversi perdebatan akan mulai muncul mulai malam ini, dan sudah hasil quick count itu akan keluar, dan itu kita percaya sebagai informasi pendahuluan. Nah, di situ akan ada yang bilang curang, ada yang macam-macam. Nah, kita antisipasi belasan tahun mengadakan pilkada serentak ini, aman bagaimana untuk menghadapi itu semua. Terakhir, bil khusus saya mengatakan terima kasih kepada BNPB, Pak Doni Monardo, yang setiap saat selalu memberi informasi kepada kita, kepada kami, tentang situasi pilkada di lapangan dari waktu ke waktu, daerah mana yang dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi hijau, kemudian juga ada yang tadinya
orange, menjadi merah, dan sebagainya. Perkembangannya selalu kami ikuti dari Pak Doni Monardo di dalam berbagai pertemuan, berhasil menjalankan tugas seperti ini. Pun kepada teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, Bapak Mendagri, juga selalu berkoordinasi dengan saya bersama jajarannya untuk memberitahu atau mencari jalan keluar jika terjadi sesuatu di suatu tempat, baik itu konflik antar calon, kemudian kerumunan yang tidak terkendali, dan masalah-masalah keamanan lain yang sering disampaikan kepada saya Menko Polhukam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko yang kami hormati, terima kasih Pak atas nasihat, arahan, dan juga petunjuk-petunjuknya, sekaligus juga perintah kepada kita semua. Untuk diketahui, Bapak Ibu semua, saja mendarat dari luar negeri pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bentuk kepedulian dan tanggung jawab beliau luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Menko Polhukam. Tadi saya ingatkan juga kepada beliau, jangan sampai lelah karena situasi COVID bisa menurunkan imun. Hanya beliau mengatakan sepanjang perjalanan, alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Jadi kita optimis, Pak Menko tetap berada pada garis terdepan untuk memimpin kita semua. COVID. Bapak Menko dan seluruh hadirin sekalian, walaupun hasil yang disampaikan oleh Dr. Dewi tadi rata-rata di atas 89%, bahkan ada yang tingkat kepatuhannya sudah mencapai 96%. Namun kita harapkan jangan kita puas. Sekali lagi tidak boleh puas dulu. Karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir. Hari ini saja untuk kegiatan penghitungan, kemungkinan terjadinya kerumunan masih tetap ada. Oleh karenanya, jangan lengah, jangan kendor. Selalu cerewet, selalu nyinyir, selalu mengingatkan. Karena tadi pagi Pak Menko, sekitar pukul 09.00, kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah, tetapi peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas kami menghubungi pejabat terkait. Kita lihat datanya sudah masuk di dalam kelompok 10 besar. Artinya apa? Kalau ada pemberitahuan dan segera ditindaklanjuti, pun pasti akan ada perubahan. Dan ini yang kita harapkan, kerjasama antara pusat dan daerah berjalan dengan baik. Ini semata-mata demi keselamatan bangsa kita, demi masyarakat kita dari ancaman COVID. Dan ini adalah salah satu tantangan besar bangsa kita yang hidup dalam alam demokratis, bisa menyelenggarakan pilkada, pesta demokrasi dalam keadaan aman dan tertib. Dan ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Oleh karenanya, kerja keras dari semua pihak diharapkan tidak kendor, tidak berhenti sampai dengan sekarang, tetap mata memandang, melihat perkembangan, begitu ada pelanggaran langsung diingatkan. Jangan tunggu terjadinya pelanggaran. Sebelum ada pelanggaran, diawali dengan peringatan-peringatan. Insya Allah, kalau ini kita bisa lakukan, semuanya akan berjalan baik, berjalan lancar, dan kita master pilkada, dan kita yakin apabila SOP yang telah disusun bukan dengan baik, maka semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Rasanya demikian Bapak Menko. Sebelum diakhiri, mungkin teman-teman dari media akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Bapak Menko dan juga mungkin staf yang hadir di sini. Selanjutnya mungkin kami persilakan dia yang ingin bertanya, dipandu oleh Pak Heri. Silakan Pak Heri. Mbak Deli, silakan Mbak Deli. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saat ini kita memasuki sesi sebelum penutupan, yaitu terkait dengan tanya jawab dengan media. Kepada media yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan raise hand
Silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di silahkan tunjuk tangan, kira-kira siapa yang ingin terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, data-data dan info yang juga sudah kita dapatkan, baik dari data real time yang kita dapatkan maupun pemantauan di lapangan. Saya serahkan kepada media, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan atau raise hand? Ya, apakah sudah ada? Belum ada? Baik, baik kalau tidak ada, teman-teman media sekalian, terima kasih banyak. Mari kita juga tiada henti-hentinya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah agar bangsa kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita ingatkan selalu, walaupun vaksin sudah tiba dan dalam waktu yang tidak lama lagi akan diberikan pada masyarakat, saya ingin mengulangi kembali pesan Bapak Presiden Jokowi untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan. 3M tidak boleh lupa, termasuk juga 3T, testing, tracing, dan treatment. Beberapa daerah yang mengalami peningkatan diharapkan bisa menambah kapasitas rumah sakit, dan kita semuanya berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat kita, pada masyarakat kita. Solus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Doni ya.